listeners Bingkai Karya, balik lagi sama aku Bulan dan tentunya di Bingkai Suara kali ini ya di program Bingkai Suara aku nggak sendirian karena aku sudah bersama siapa di sana ada Citra Skolastika. Selamat datang. Hai, Apa kabar Citra? kabar baik. Hari ini menyenangkan sekali karena Eh, eh. baru pulang sebetulnya aku dari liburan. Jadi Iya. senang bisa ada waktu untuk ngobrol-ngobrol. Iyalah dari Korea ya aku melihat Soul Sky itu kayak bagus banget. Thank you ya Citra kamu udah share Soul Sky. Oh, sempat Aku lihat nggak ya. perlu, aku nggak perlu jauh-jauh ke sana ya. Aku ngeliat story kamu aja deh. Stay tune di story kamu aja deh. Gitu. Hai Wulan, aku kayak kayak lagi manggil diri aku sih, Wulan. Iya, nama nama terakhir kamu kan ya? Iya, jadi ada beberapa orang di sekitar aku yang juga ada yang suka manggil aku Wulan gitu, karena Wah, itu adalah salah satu nama bener. yang paling Jawa dari Mm-mm, mm-mm. rangkaian nama aku. Karena namaku kan Skolastika Citra Kirana Wulan. Jadi kayak suka diledek-ledekin Mbak Jawir tuh bagian Iya, Wulannya. iya, iya, bener, 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 Cinta. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak juga soal perjalanan kamu dan pastinya Tilik Jogja Congratulations, Citra. Akhirnya penantian cukup panjang bagiku dan juga listener lainnya mungkin ya. Kita bisa menikmati satu single lagi. Gimana perasaan itu? Perasaan Nano itu apakah masih ada nggak deg-degan banget atau nggak bisa tidur ya gitu? Ada nggak sih, Citra? Lumayan, lumayan, bener-bener. Karena mungkin dari judulnya tuh kayak berani banget gitu menggunakan nama Ya. Jogja. Otomatis ada rasa tanggung jawab yang besar terhadap lagu ini. Dan jujur aku agak nggak bisa tidur karena sebenarnya aku rilis lagu ini waktu aku lagi liburan di Korea. Oh. Jadi karena momennya itu adalah aku agak Heeh. hektik dengan excitement aku terhadap Korea, tapi aku juga excited excited juga gitu sama sama Tilik Jogja dan gugupnya ada banget sampai aku membiarkan satu hari itu untuk jangan diganggu hari ini nggak ada jalan-jalan, biarkan mental aku dan pikiran aku dan jiwa seluruh cintaku terhadap lagu ini benar-benar fokus. Jadi memang pertanyaan itu dijawab Oke. dengan ada banget Ada banget gugup, ya. nervous, takut, bingung, keringetan itu ada banget. Iya ya. Dan Cit kalau misalnya kamu sempet juga ya, aku kan tipikal yang kalau ngelihat ngelihat apa konten itu kan aku selalu kepo sama komentar-komentarnya. Aku ngelihat wah banyak orang itu yang kayak terima kasih Citra kamu udah menciptakan lagu ini. Aku tuh ngerasa kayak aku pulang, aku diingetin Jogja. Bahkan yang bukan orang Jogja pun dengerin lagu ini tuh kayak rasanya aku pengen deh ke Jogja. Gitu di komentar-komentarnya. Oh ya, padahal aku baca. Oh baca ya. Aku seneng banget sih, maksudnya ya dengan segala perasaan campur aduk, ketakutan, keraguan, dan kebingungan aku terhadap lagu ini nanti bakal sejauh apa ya, akan dibawa kemana ya gitu. Tapi aku udah bisa membayangkan bahwa lagu ini pertumbuhannya pasti akan pelan-pelan gitu dan em, aku juga menyadari bahwa membuat lagu ini itu seperti memperkenalkan diri aku lagi kepada mereka yang mungkin apa ya, mungkin spesifiknya adalah teman-teman Gen Z gitu ya, yang mungkin udah Mm-mm. jarang banget dengerin lagu aku dan ini juga salah satu karya yang udah lama banget setelah kayak ibaratnya aku tidur dan ini aku baru bangun. Jadi lagu ini tuh mungkin apa ya, niat aku lagu ini adalah sekedar rilis lagu gitu ya, mungkin gambaran besarnya, tapi memang ada pesan-pesan dari setiap tujuan aku ini karena kalau misalnya dibedah liriknya itu ada cerita tentang anak rantau, ada cerita Mm-mm. tentang kekaguman aku terhadap keistimewaan dan kesederhanaan Jogja. Oke. Tapi ada juga kayak sebenarnya aku menyelipkan perkenalan diri aku lagi gitu kayak halo aku datang dari Jogja, halo aku Oke. kembali lagi gitu. Eh, eh, Jadi eh. sebenarnya membaca komentar-komentar itu tuh juga kayak wah ternyata berwarna ya. Ada yang menangkap Ya. itu sebagai tujuan-tujuan aku tadi. Mm, 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 mm. Dan BTW sebelum kita semakin dalam lagi ya buat soal Tilik Jogja, kamu sendiri mungkin juga sadar ya kalau seorang Citra Skolastika yang kemudian digadang-gadang oleh penikmat musik katanya ini Rihananya Indonesia.
Ini penasaran banget ya aku. Kalau dari dari pandangan kamu gimana sih, Cit? Dengan itu. Aduh, pertanyaan ini kembali hadir ya. Jadi jujur 10 tahun yang lalu, aku udah Heeh, berkarya heeh. selama 15 tahun. Tapi 10 Ya, tahun ya. yang lalu berarti mungkin sekitar 2013 atau 2015 mungkin ya. Mm-mm. Jarak antara tahun itu tuh adalah tahun-tahun yang aku agak kewalahan dengan haters. Tiba-tiba aku punya haters. Mm. Haters ini datang karena mereka mungkin mencomot dari beberapa berita atau surat kabar ya, media gitu ya pada waktu itu yang memang menyebutkan bahwa Citra ini wannabe Rihanna gitu. Dan sebenarnya kalau ada yang bilang, ih mirip Rihanna, aku sih seneng-seneng aja ya. Siapa yang nggak seneng gitu. Aku suka banget lagu-lagu dan musik-musiknya Rihanna. Tapi ketika ada yang bilang itu sebagai compliment, aku ya I'll take it as a compliment. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dibilang wannabe Rihanna, aku ngerasa kayak sebenarnya dalam aku bermusik jujur beda banget gitu. Maksudnya Ya. itu bukan genre musik yang aku ambil dan mungkin Rihanna bisa memberikan influence baik buat aku terhadap fashion, terhadap hairstyle gitu. Tapi untuk membuat diri aku kepengen banget mirip Rihanna itu nggak pernah ada dalam list mimpi aku gitu ya dan itu nggak pernah ada dalam rencana aku juga dan ya ada beberapa hal-hal yang sebenarnya itu jadi Ah, oke. kontra-kontra kecil dan kerikil-kerikil kecil lah di dalam perjalanan musik Uh-huh. aku sehingga Mm. timbullah ada beberapa haters. Haters terlalu melayang jauh ya kalian. Kita lanjut dulu. Nah, selain kamu juga orang-orang pasti udah tahu ya kalau Citra ini juga dari Jogja, tapi Citra juga sempet dulu ke Timika, di Timika tinggal di Timika ya Papua, kemudian ke Sumatera Iya. Selatan. Nah, ini boleh diceritain sedikit ya perjalanan dari kamu kok sampai akhirnya pindah-pindah bahkan sampai menemukan titik yang wah ini kamu banget dan sempet ikutan Indonesian Idol. Coba boleh dirangkum Citra? Sebetulnya, sebetulnya itu adalah rangkuman Oh, singkat udah aku ya, tadi udah sih. aku rangkum ya. Pertanyaan pertanyaan itu sudah merangkum cerita singkatnya. Jadi memang aku lahir Mm-mm. di Jogja, tapi waktu itu ada yang kita tahu ada kerusuhan tahun Ya. 98, sehingga papaku memang memutuskan untuk membawa aku dan mamaku. Jadi hanya berdua aku dan mamaku untuk dibawa ke Timika. Sedangkan kedua kakak aku ditaruh di Sumatera Selatan. Jadi Oh, aku dipecah nggak gitu. tahu keputusan itu sampai sekarang aku nggak tahu karena mau nanya ke papaku udah nggak ada. Mm-mm. Jadi em, aku pengen tahu sih sebenarnya kenapa waktu itu kita Mm. dipisah gitu ya. Jadi aku LDR sama Oke. kakak-kakak aku sejak kecil. Nah, aku tumbuh besar di Timika dari aku umur 4 tahun, dari aku umur 4 tahun sampai akhirnya aku SD. Mm-mm. Tiba-tiba ada berita kalau Mbah putri aku dari mama itu Mm-mm. sakit sehingga mamaku memutuskan untuk membawa aku dan mempertemukan aku dengan kakak-kakak aku waktu Mm. mau SMP gitu. Nah, Oke. aku menikmati 3 tahun apa ya shock culture dari aku anak Timika dengan bahasaku yang sangat Timika banget dengan bahasa Papua terus tiba-tiba aku ada di Sumatera sampai akhirnya aku pindah ke Jogja aku selalu sekolah ibaratnya dari aku playgroup gitu ya aku selalu swasta aku pengen Mm-mm. banget sekolah di negeri aku pengen jadi minoritas deh gitu. Dan akhirnya kata papaku boleh ke negeri tapi nilainya harus Mm-mm. bagus. Jadi akhirnya aku masuk sekolah favorit juga. Aku masuk ke negeri. Lagi seru-serunya, lagi indah-indahnya masa 6 bulan putih abu-abu. Tiba-tiba ada audisi Indonesian Mm-mm. Idol dan audisi itu membuat karena itu adalah audisi pertama kali di Jogja. Maksudnya Mm-mm. Jogja kali itu menjadi kota besar. Waktu itu dulu kalau orang Jogja mau audisi biasanya lewat Semarang atau Surabaya gitu. Mm-mm. Kali ini Jogja jadi big audition. Oke. Jadi semua orang pasti pengen ikut gitu. Dan aku waktu itu masih 15 tahun, jadi sebetulnya aku belum boleh ikut. Nah, tapi Mm-mm. karena satu sekolah aku ikut, semuanya ingin merasakan yang namanya audisi Indonesian Idol, ikutlah aku.
Oke. bersama dengan kakak kelas dan bersama teman-teman aku. Mm, Sekelas mm. itu pada ikut-ikut semua. Tiba-tiba lolos. Bingung lah kita semua. Karena umur aku masih kecil. Jadi Eh. gimana nih caranya jalan ke Jakarta gitu. Tapi waktu itu kan banyak tahap bermimpi tinggi dan memang menyanyi itu fun fact ya. Aku tuh dari kecil aku nggak pernah menulis atau membuat kalau di Oh dulu iya. tuker-tukeran binder gitu ya. Nggak pernah ada cita-cita jadi penyanyi tuh nggak pernah. Jadi jadi artis, jadi penyanyi, jadi aduh apapun itu kayaknya Eh, eh. nggak terbayangkan di kepala aku. Jadi bingungnya kakak kelas aku tuh melihat Eh. aku suka nyanyi, tapi kayaknya enggak gitu. Jadi Mm. mereka bingung gimana ya. Akhirnya kita dinaikin 1 tahun. Kenapa seberani itu? Karena kita pikir nggak mungkin lah sampai masuk TV. Aku cuman dan Iya, iya, iya. aku dan teman-teman aku, kakak kelas aku tuh kayak cuman kepo. Ini kayak anak Mm. ini bakal sejauh apa ya audisinya. Ternyata lolos sampai TV. Sampai akhirnya masuk grand final. Itu sebenarnya masih 15 tahun gitu. Sampai akhirnya aku malah sangat didukung oleh TV-nya, sama Eh, eh. manajemennya, sama juri. Kayaknya keberadaan aku di sana tuh karena kekuatan juri sih. Oke. Juri-juri itu yang membuat aku akhirnya bisa bertahan dan akhirnya aku melanjutkan sekolah di homeschooling Kak Seto di Jakarta. Jadi aku Oh. kelas 2 SMA, Mm. aku disupport sama sekolah aku di SMA-nya untuk bisa Eh. naik kelas 2, tapi aku harus keluar dari sekolah biar tidak ada kecemburuan sosial. Oh, oke. Tetap ya ada lika-liku itu. Tapi pada akhirnya sekarang Ya, bisa diceritain, Cid. Coba kalau dulu nggak ada hiruk pikuk itu, mungkin nggak ada yang bisa diceritain, ya nggak sih? iya. Mungkin pertanyaan Bingka kayak karya langsung masuk ke pertanyaan terakhir. Oke, tapi BTW Kos Citra masih jalan nggak sih? Kenapa? BTW Kos Citra masih jalan nggak sih? Masih. Anyway, aku ada berita buruk juga nih. Apa? Apa tuh? Apa tuh? Jadi beberapa hari kemarin Hmm. ada laporan penipuan. Jadi ada akun TikTok gitu yang Oke. nge apa namanya? Kayaknya ada beberapa oknum gitu menggunakan video. Mereka Hmm. sengaja untuk bikin video di kos, Ya. terus dijual lebih murah. Tapi ternyata nggak apa-apa sih sebenarnya kalau ada yang mau ngambil jual murah ya. Mm-mm. Bukan yang nggak apa-apa sih. Maksudnya itu aku tidak menganggap itu sebagai sebuah kriminal. Tapi masalahnya video itu ternyata hanya untuk menipu. Jadi buat orang-orang yang calon-calon untuk masuk ke kosan, mereka udah bayar DP, tapi ternyata pas mereka masuk ke rumahnya nggak ada, nggak ada kamarnya. Jadi kebetulan kos aku tuh ya thank God full. Jadi Mm-mm. tiba-tiba ada orang datang, mereka bilang ini gimana nih gimana kok aku udah bayar DP tapi ternyata nggak ada. Jadi ada beberapa kendala kemarin dan aku lagi nge-report-report TikTok-TikToknya karena Mm-mm. ternyata banyak gitu dan mereka Ya. menggunakan nama aku juga sebagai pemilik kosannya. Oh, Gitu. oke. Itu sampai sekarang nggak? Atau udah clear? Hopefully sih semoga aku masih mencari sih akun-akun yang lain tapi semoga Mm-mm. bisa bisa ke report dan Mm-mm. kehapus dan semoga tidak ada lagi korbannya karena udah memakan beberapa korban jadi aku takut Oh, banget iya, itu iya. jadi berita yang aneh-aneh bahkan beberapa Mm-mm. waktu sebelumnya sempat ada yang bikin rumor-rumor kosannya berhantu lah apa dan lain-lain Aduh. tapi ternyata ada banyak sekali ternyata lika-liku jadi ibu kos ya Wow. guys. Tapi ya untungnya penjaga kosnya kebetulan saudara aku jadi Mm-mm. ya semuanya dapat teratasi dengan baik karena sebenarnya rumah itu adalah rumah kecil aku, rumah di mana aku Oh, oke. lahir, tempat di Uh. mana aku kecil, banyak memori sampai Mm-mm. papaku juga meninggal pun itu banyak kenangan papaku. Jadi biar rumah itu tetap hidup makanya aku jadiin kos. Oh, itu. Tapi kepikiran banget bikin kosan gitu ya. Maksud aku tuh kayak dari penyanyi tiba-tiba langsung jadi pengusaha dan ini jadi ibu kos gitu loh. Lihat peluang itu kenapa? Apa karena di Jogja banyak anak kuliah gitu. Jadi kayaknya butuh kos-kosan ya. Oke nih, boleh nih jalan gitu. Aku Oke. berusaha untuk membuat rumah itu tetap hidup Hmm. aja. Em, dan apa namanya?
kebetulan yang mengelola bukan aku. Jadi ada ibaratnya Hmm. subnya untuk mengelola perkos-kosan dengan sangat jelas gitu. Jadi sebenarnya aku cuman menerima laporan aja sih. Jadi bukan Oh aku yang gitu. mencari atau Oke. aku mengelola itu sebenarnya bukan aku. Tapi aku kaget banget dengan laporan-laporan yang Mm-mm. pernah bermunculan gitu. Jadi aku berusaha banget kosan itu tuh nggak ada nama aku sebetulnya. Biarlah kosan itu Mm-mm. menjadi nama kosan biasa. Cuman entah kenapa mungkin tetangga atau apa gitu ya. Dan mungkin untuk menarik Eh. orang untuk datang. Dan kebetulan yang itu adalah kosan putri. Mm-mm. Ahlinya itu akan diisi oleh mahasiswa, mahasiswi gitu ya. Ya. Ternyata yang kos di situ malah yang udah bekerja, yang udah anak-anak rantau dari luar kota gitu, Heeh. datang ke kosan di Jogja untuk merantau di Jogja gitu. Jadi kebalikan sama lagu aku, merantaunya di Iya. Jogja. Meratanya ke Jogja ya. Ini malah orang Jogja ke Jakarta. Ini Oke. Dan penyanyi iya, pengusaha iya, dan satu lagi main film 2017 judulnya Mantan waktu sama Luna Maya, Kimberly Ryder, ya iya. kan? Masih inget Didi Didi ya. Oh my God ya. Itu gimana sih sampai akhirnya kamu mencoba hal ini yang kalau mungkin aku sebagai penggemarnya Citra Scholastika, wah ini hal baru nih mungkin buat Citra, tapi kenapa kamu mau melakukan itu? Apakah suka tantangan baru, Citra? Awalnya itu sebenarnya karena project temen aku namanya Gandhi Fernando. Jadi kita Mm-mm. pernah beberapa kali ketemu di event-event premier film. Mm-mm. Mm-mm. Terus akhirnya mempertemukan aku dengan Kak Ayu Dia Bing Slamet, Oke, terus ada Kimberly Ryder, ada siapa? Ya, kalau Kak Luna aku beberapa kali udah sering syuting bareng ya, kayak oke. dari zaman nyanyi di Dahsyat gitu, dan ada Ya. beberapa project-project iklan dan lain-lain. Waktu itu juga Kak Luna punya brand namanya Luna Habit, terus kita Mm-mm. kayak support juga. Nah, jadi udah beberapa kali berinteraksi, cuman akhirnya aku makin semangat karena oh Mm. ya udah nih seru nih ceritanya seru gitu. Kangen gak sih kalau kamu sama dunia acting gitu, Citra? Aku tuh sebenarnya ada fun fact lagi. Aku tuh sebenarnya di lain musik, hal yang Mm. paling aku suka tuh adalah film. Aku suka Oke. drakor, aku suka Mm. film-film eh, apa namanya film-film fiction, film-film yang karena jujur aku tuh banyak belajar hidup itu sebenarnya dari film gitu. Jadi sebenarnya aku suka banget film, tapi untuk menjadi aktor itu sebenarnya hal yang paling itu makin lagi nggak pernah ada di dalam bayangan aku. Jadi beberapa kali ada tawaran main film, jujur aku tolak karena memang aku merasa tidak mempelajari dunia perfilman. Aku juga tidak sekolah acting. Waktu itu aku cuma sekolah acting sebentar karena mau main film itu, tapi nggak aku lanjutin karena aku ngerasa kayaknya hidup di lokasi syuting itu kayaknya wow banget, stressful banget. Jadi aku kayaknya lebih memilih stressful di studio aja, studio musik. Jadi aku semua itu ada Heeh. stresnya, tapi aku pilih stresnya yang ada di studio Oh, musik oke. gitu. Jadi kayaknya kesempatan untuk menjadi aktor aku berikan ruangnya untuk kepada mereka yang memang benar-benar passionate untuk jadi aktor. Oke, dan akhirnya kembali lagi ke industri musik ini dan terlahirlah Tilik Jogja. Kita bahas Tilik Jogja kali ini, Citra. Sebenarnya di Tilik Jogja ini kamu sempat merasa kesulitan menemukan benang merah warna musiknya. Ada tantangan apakah di sana? Maksudnya ini dari genrenya atau gimana nih? Betul, sebenarnya dari genre karena after all this years, perjalanan 15 tahun aku tuh jujur kenapa membuat aku tidak berkarya selama 5 sampai 6 tahun Mm. karena aku sendiri bingung gitu sama genre musik aku. Apakah aku ini adalah penyanyi yang memainkan musik eh, pop progresif ke jazz ataukah eh, aku ini akan menjadi penyanyi yang mengikuti tren Mm-mm. atau seperti apa gitu. Jadi sebenarnya di dua album pertama yang aku punya tanpa mendiskreditkan
produksian di dalam dua karya album sebelumnya, tapi aku merasa iya namanya eh, hasil dari ajang pencarian bakat. Aku Iya. punya ketakutan yang besar bahwa aku akan tersingkirkan dengan generasi-generasi baru, sehingga aku selalu mengikuti apa yang dibutuhkan oleh pasar musik gitu. Oke, sekarang lagi Melayu. Oke, kita agak-agak Melayu deh. Oh, sekarang lagi agak-agak girl band musiknya. Oke, kita coba deh gitu. Citra ada project film nih atau project iklan nih. Oke deh, kita ikutin musiknya gitu. Sampai Mm. akhirnya aku merasa sebenarnya musik aku tuh yang kayak gimana ya? Dan itu menjadi Oke. pertanyaan besar yang menghentikan aku untuk berkarya. Jadi pertanyaan itu terlalu besar sehingga membuat aku jadi kayak takut untuk berkarya, takut untuk memulai, takut untuk bekerja sama. Ada masa di mana aku pengen bekerja sama dengan banyak orang, tapi ternyata itu dibatasi oleh apa ya? Mungkin eh, alasan orang mungkin menjadi pertimbangan kayak aduh kayaknya ribet dan lain-lain gitu. Sehingga aku memutuskan untuk takut keluar uang tapi malah nggak jadi takut gagal Aha. gitu ya. Akhirnya aku nggak berkarya dan Oh. berhenti berhenti semuanya dan itu jadi masalah besar dalam hidup aku. Ditambah ada COVID, ditambah aku jadi pribadi yang cukup tertutup, aku jadi menolak setiap ada undangan untuk kayak ketemu-ketemu acara-acara karena aku ngerasa insecure banget kayak aduh acaranya gede banget nih aku ngapain di situ aku punya apa dan lain-lain ada banyak ketakutan-ketakutan aku yang membuat aku malah jadi menghentikan hidup aku gitu menghentikan hidup dalam arti tetap hidup tapi nggak hidup gitu Iya, 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 iya. dan ya itu akhirnya membuat aku jadi mencari-cari sebenarnya musik aku tuh kayak gimana ya apakah aku tetap menjadi penyanyi itu bahkan jadi pertanyaan yang juga luar biasa hmm, mengusik mental aku juga sih karena kayaknya aku kayaknya nggak cocok deh jadi penyanyi kayaknya aku nggak cocok jadi entertainer deh atau orang yang ada di balik atau di balik layar atau aku di depan layar kayaknya aku nggak cocok jadi sebenarnya kayak perlu cari kerjaan lain deh sampai akhirnya aku cari kerjaan lain gitu Mhm. yang menghidupi aku selama beberapa tahun ini tapi entah kenapa mengerjakan itu semua juga tidak membuat aku lebih hidup jadi aku mungkin ketemu akhirnya satu momen ketemu sama dengan oh ya momen itu adalah ketika aku datang ke acara AMI Awards. Oke. Jadi aku dapat Heeh, nominasi, entah kenapa tiba-tiba aku bikin lagu, heeh, tapi heeh. lagu religi atau lagu rohani. Aku masuk nominasi, aku menang, tapi karena insecure tadi aku nggak datang. Jadi akhirnya aku nggak ambil pialanya. Akhirnya di tahun selanjutnya aku dapat nominasi lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk datang dan memberanikan mental aku untuk Hmm. ketemu dengan banyak penyanyi dan banyak teman-teman gitu. Dan ternyata di momen itu kayak banyak banget yang nanya, Citra kemana aja? Citra ngapain aja? Kok nggak nyanyi lagi? Kok nggak berkarya? Kok nggak ini? Sebenarnya itu jadi bikin aku juga takjub gitu kayak, oh aku tuh dicari ya. Aku kira orang udah lupa gitu sama aku. Dan di momen itulah akhirnya aku memutuskan untuk pengen lagi berkarya menjadi penyanyi. Cuman aku harus cari formulanya dan aku harus cari partner untuk bisa berkarya itu. Oke. Dan akhirnya semua itu tertumpahkan di Tilik Jogja ini. Dan Hmm. menariknya di sini kamu juga ngajak band pengiring live yang biasa nemenin kamu manggung ya? Iya, jadi Eh, ini juga kali pertama formula yang aku pakai untuk bekerja sama dengan teman-teman band live performance gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa sekian lama aku mencari kayak aku mau berpartner sama siapa ya, sama siapa, sama hmm, siapa, sama siapa. Dari lagu Tilik Jogja ini, aku jadi merasa karena banyak kegelisahan dan keraguan dan banyak pertanyaan-pertanyaan tadi, itu membuat aku kayak kayaknya aku harus mulai lagi, harus restart deh. Aku harus mulai dari nol. Kayaknya mungkin Gen Z atau Gen Alpha atau apapun itu yang baru-baru ya, adik-adik. Kayaknya
untuk memperkenalkan diri sama mereka, ini kesempatan aku untuk bisa jadi apa ya, membuka cerita baru, membuat dan menulis buku baru gitu. Dan untuk memperkenalkan diri aku juga harus bekerja dengan orang-orang yang kenal aku banget gitu. Dan Oke. dari banyaknya orang-orang yang pernah bekerja sama dengan aku kayak baru sadar gitu. Sebenarnya band live aku itu Hmm. adalah orang yang paling kenal aku gitu. Mereka yang Hmm. paling tahu gimana aku nyanyi kalau lagi penontonnya ngantuk, penontonnya seru, penontonnya apa. Bahkan tanpa aku harus bilang kayak ganti lagu atau kayak ganti key atau apa, itu mereka tuh kayak udah langsung tahu gitu. Oke. Jadi ya kenapa nggak aku coba bareng sama mereka? Dan ternyata proses memasaknya sangat-sangat menyenangkan dan lagunya jadi terdengar sangat personal. Bener. Itu bener banget yang personal itu. Nah mungkin nanti kita juga akan bedah bedah liriknya boleh ya? Ini mumpung ada yang nulis juga di sini. Boleh, boleh banget. Oke, oke, oke. Nah, tapi sebelum itu, kalau kita ngelihat dari secara garis besarnya, ini kan sebenarnya ngingetin orang-orang yang pada akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah, meninggalkan tempat kelahiran, mereka yang pada akhirnya berkarir di tempat yang berbeda. Ini jujur ya, Citra, ini juga relate ke aku karena sebenarnya aku adalah anak kabupaten yang akhirnya lari ke kota gitu, melihat Nah, peruntungan gitu loh. Jadi, wah, thank you banget gitu. Karena rasanya itu kayak ditemenin pada akhirnya buat kita-kita ini. Makanya banyak yang curhat di komentar YouTube kamu. iya. Em, iya, kalau kita mulai bedah liriknya, jadi sebenarnya lagu ini itu refrainnya dulu. Oke. Mm. Karena mungkin niat aku adalah untuk memperkenalkan diri, jadi aku harus balik ke tempat pertama aku memulai mimpiku. Oke. Jadi kayak, wah kenapa nggak aku pakai Jogja aja gitu? Karena walaupun aku nggak banyak merilis lagu, tapi setiap kali ada acara-acara kenegaraan, acara-acara nasional, TV nasional gitu. Kalau kalau lagi bikin tema-tema kebudayaan, tema nasional Indonesia gitu, pasti Eh. aku diundang dan aku selalu mewakili Jogja gitu. Jadi Mhm. entah kenapa ada aja kayak permintaan nyanyi lagu-lagu yang berkaitan dengan lagu-lagu Jawa gitu. Dari hal itu aku jadi merasa kayaknya banyak orang yang taunya aku tuh orang Jogja. That's it, that's all. Nggak tahu tuh kayak misalnya aku pernah pindah-pindah atau mungkin darah aku sebenarnya ada Sumateranya gitu. Yang orang mau tahu adalah Citra ini Jogja dan mungkin Mhm. karena waktu aku di Indonesian Idol aku juga mewakili nama Jogja dan aku sangat bersyukur sekali punya momen di mana Sri Sultan Hamengkubuwono beserta apa ibu Kanjeng Ratu Hemas itu hadir dan mendukung aku dan aku mengingat bagaimana Jogja sangat mendukung aku ketika 15 tahun yang lalu gitu. Jadi kayaknya memang aku pengen pengen mengangkat keindahan dan kesederhanaan Jogja. Mungkin banyak orang yang mengambil tema-tema Jogja itu istimewanya, tapi aku Ya, pengen ya, ngambil Jogja dari ya. kesederhanaannya dan Oke. kehangatannya gitu. Hmm. Sehingga niat aku adalah referen itu pengen nyeritain tentang asal aku dan kayak halo aku dari Jogja. Itu baru itu aja dulu. Tiba-tiba aku simpan lagu itu di voice notes aku sampai akhirnya aku pernah mendengarkan itu ke teman-teman band aku. Entah kenapa dari beberapa lagu yang aku kasih ke teman-teman band aku, yang mereka suka banget adalah yang lagu ini. Padahal cuma ada referen. Tapi aku pikir kayaknya lagu ini nggak mungkin aku rilis karena lagunya terlalu personal banget kayak nanti takutnya nggak ada yang relate sama lagunya mungkin cuma orang Jogja aja yang relate gitu. Mhm. Nah dari situ akhirnya salah satu pemain band aku bilang kayak kenapa nggak kamu ceritain tentang bagaimana kamu memulai karir kamu. Nah dari situlah aku mulai menulis bait tiganya dulu. Oke. Jadi bukan bait pertama atau kedua, tapi bait tiganya dulu. Jadi aku Oke. menceritakan tentang kegelisahan aku sama hidup di kota besar. Gitu. Dan Oke. akhirnya tersambung lagi, aku bikin kenapa bisa gelisah gitu. Oh, Mhm. coba aku bikin alasan apa yang bikin aku berani melangkah
ke tempat yang jauh atau ke tempat yang besar gitu. Nah, Ya. itulah yang aku pakai di bait pertama. Nah, ini kalau kita bedah lebih dalam lagi, Citra ya, secara garis besarnya mungkin kita udah nemu ya, karena ini sebenarnya kamu juga ingin menceritakan secara personal seperti yang tadi kamu sampaikan. Tapi kalau di sini ada bait pertama yang kamu bilang, cita-citaku besar, mungkinkah ku gapai bila ku tempuh jalan yang jauh. Ini kayak ada sesuatu yang seseorang yang mimpinya ini udah gede banget gitu loh, tapi di sini kok ada ketakutan ya aku melihatnya. Hmm. Iya, karena eh dari pertanyaan Mm-mm. Ya. itu untuk membawa kepada kalau orang lagi gelisah atau orang lagi ragu, itu harus diingetin lagi kayak kok bisa sampai segelisah dan seragu itu karena mimpinya gede banget, cita-citanya gede banget. Sehingga Mm, oke. ketika cita-cita itu besar, Mm-mm, mm-mm. muncul juga, maksudnya keinginan yang begitu besar, muncul juga keraguan yang besar. Ya, Apakah bisa tergapai kalau di tempat yang jauh? Apakah iya sih. bisa eh, apa namanya bisa berhasil gitu? Dan baru di bait kedua diceritain tentang oh ternyata dengan mimpi yang besar itu, sekarang aku udah ada di kota besar nih. Ternyata di kota besar itu tidak semudah bayangan aku ya, tidak santai itu ya, karena aku harus beradu dengan banyak cara-cara yang kasar untuk bertahan. Gitu, aku merasa banyak kebimbangan yang cabangnya banyak banget. Aduh, aku pengen Ya, bait hidup di kedua kota ini ya. besar. Mm. Iya, tapi kok orang-orangnya juga banyak yang pengen pengen punya mimpi yang sama kayak aku tuh banyak dan aku harus Oh, beradu sama keraguan mereka untuk itu. bertahan Mm-mm, mm-mm. gitu dan eh, sembari aku lagi beradu sama kawan-kawanku yang juga merantau ini, Heeh, aku juga ragu gitu, apakah usahaku ini sudah benar, apakah jalan heeh, yang aku heeh. ambil ini tepat gitu dan makanya aku bilang bimbangnya itu bercabang, saking banyaknya. Karena Oke, kalau kita oke. ngomongin anak rantau ya, anak rantau itu Heeh, kan nggak cuman mikirin bayar tempat tinggal heeh. sementara, mereka Ya. juga mikirin gimana caranya tabungan tetap ada. Ah, Mereka juga harus bisa apa ya, develop mimpinya bener. sambil mereka juga harus bersosialisasi dengan orang-orang lain. Iya, iya, iya. Padahal budgetnya itu udah kebagi buat banyak gitu. Kayak banyak banget gitu sebenarnya yang dipikirkan si anak rantau ini. Kesannya kayak kayak cuman pengen sukses, tapi untuk Heeh, mencapai sukses heeh. itu ada banyak hal yang dia harus taruh di apa ya di apa namanya ruang-ruang di dalam diri dia gitu. Mm-mm, Ini mm-mm. momen dimana aku harus bisa bayar listrik gitu. Ini momen Oke. dimana aku harus bisa kasih uang ke bapak ibu di rumah gitu. Mm-mm, mm-mm. Ini uang untuk aku bisa bayar transportasi. Ini adalah biaya untuk aku hangout sama teman-teman biar nggak dibilang nggak gaul gitu Iya. misalnya. Ini adalah budget untuk aku bisa nabung nggak di tempat yang nyewa terus misal Benar. hasil dari bimbang yang bercabang-cabang gitu. Mm-mm, mm-mm. Tapi kenapa aku masih mau bertahan ya? Oke. Kenapa aku masih mau bertahan? Karena ada gitu keinginan dan mimpi aku besar banget gitu. Nah, tapi di saat cita-citaku yang besar ini harus berhadapan dengan kerasnya kota besar, aku dihadapkan bahwa kayaknya ketika kepalaku ini lagi penuh dan berantakan dan berisik, kayaknya aku harus singgah dulu deh. Kayaknya aku harus kayak ke tempat yang tenang, ke tempat Mm-mm. yang paling enggak. Dan di situ Ya, adalah tempat pulang. Tapi apakah ya. lagu ini bilang kalau kita akan pulang? Sebenarnya enggak. Makanya aku enggak bilang pulang ke Jogja. Oh Enggak. iya, Aku bilangnya pergi iya, ke iya Jogja. sih. Karena sebenarnya, iya, karena sebenarnya itu bukan berarti aku nggak mau lagi melanjutkan perantauan aku, tapi aku cuma pengen singgah sebentar. Aku pengen Hmm. kayak menenangkan eh, apa namanya, aku ingin merebahkan diri setelah lelah berjuang, gitu. Oh, Jadi
liriknya seperti itu. Oke, itu ya guys ya. Wah, ini kamu kok kepikiran banget buat diksi-diksi ini nih. Kamu dapetnya dari mana sih, Cit? Biasanya kalau bikin lagu, apa kamu tuh anaknya yang emang baca buku banget atau apa gitu loh? Sampai akhirnya bisa eh senyampe ini gitu loh. aku belum pernah mikirin ini sih sebetulnya. Cuman mungkin kalau dicari-cari ya. Eh, Kalau eh. baca buku mungkin waktu aku kecil, karena Hmm, waktu aku kecil aku jarang nonton TV. hmm, hmm. Nonton TV tuh kalau aku dapat nilai bagus, jadi aku baru boleh nonton TV. Rewardnya Sehingga ya. hiburan aku adalah buku dan apa namanya? Aku suka suka berimajinasi, suka Hmm. kayak memikirkan hal-hal, suka banget ngobrol. Tapi ngobrolnya tuh bukan ngobrol yang santai sebetulnya. Aku Eh, suka banget eh. ngobrol sama orang-orang yang mau diajak ngobrol di talk gitu. Oke. Makanya dulu mimpi aku adalah aku pengen jadi psikolog gitu. Jadi entah kenapa tiba-tiba jadi penyanyi itu sebenarnya agak agak wow gitu. Nah, tapi ya kalau misalnya menemukan lirik itu tadi sebenarnya Hmm. karena mungkin pure dari kegelisahan di mana aku nggak bisa cerita sama banyak orang gitu. Mungkin aku ada temping ya Ya. dan Hmm. tanpa aku sadari mereka pun juga punya kegelisahan yang sama gitu. Sehingga kalau aku kayak menambahkan beban gitu. Jadi sudah aku menambahkan beban, aku juga tidak berkurang bebannya sebenarnya. Karena tidak menemukan jawaban. Sehingga untuk menemukan jawaban dari pertanyaan dan kegelisahan aku ya melalui banyak perenungan. Dari perenungan-perenungan. Setiap kali ditanya, Tilik Jogja ini menceritakan tentang apa ya? Wah, dari mana nih? Dari Eh, sisi eh, mana? eh, Ada eh. banyak. Ada satu dari cerita aku sebagai anak Ya. rantau. Kedua, aku juga ngerasa pengen memperkenalkan diri lagi. Ketiga, aku juga kalau misalnya ngomongin soal judulnya kan tilik, padahal di lagunya nggak ada kata tilik. Hmm, hmm. Tapi tilik itu kan artinya seperti kayak melihat kembali, tapi sisi kunjung atau kayak Ya, berkunjung. menjenguk gitu Hmm, ya, ya, ya. atau pulang. Ya sebenarnya dari judulnya aja udah menceritakan lagunya gitu kayak aku ingin melihat kembali, ingin merefleksikan kembali perjalanan karir karir aku, Hmm, hidup aku, sambil aku juga ingin menjenguk apa ya, menjenguk diri aku yang pernah baik-baik aja di masa lalu, sehingga aku ingin ingin apa ya, ingin kayak semoga dengan aku pulang, hmm, dengan aku menjenguk diri aku yang pernah sehat, ya. pernah lebih santai gitu Hmm, ya, jiwa aku yang sekarang lagi nggak baik-baik aja ini bisa bisa kayak recharge lagi gitu untuk kayak oh ya nggak apa-apa ini memang bagian dari hidup yang namanya ya. merantau memang seperti ini. Hmm, Ketika aku mengingat kembali menilik kembali kehidupan aku, oh ternyata sejauh itu perjalanan aku dan sebaik itu ya peran Tuhan hmm. dalam hidup aku, peran banyak orang-orang baik di sekitar aku sehingga membuat aku sampai hari ini gitu. Oh, oke, oke. Ah, seperti itu ya guys ya untuk lagu Tilik Jogja ini. Aku juga mau bahas soal video lirik. Nah, ini fun fact-nya, aku tuh ngelihat video lirik, aku pikir itu udah MV gitu. Karena itu kan beralur Ah, juga ya yang di awal ya. iya. Wah, ini kacau sih. Masa aku masih masih di intro guys. Itu kan ada anak pakai baju seragam, anak cewek baju seragam SD gitu. Dia mau diantar sama ayahnya gitu buat berangkat. Di situ juga ada ibunya, suasana pagi dengan kondisi rumah sederhana hangat itu. Wah, di situ habislah ya perasaan aku. Thank you Citra. Oh, Aduh. Dan di situ juga ada beberapa shoot yang diambil ya, beberapa sudut Jogja gitu. Nah, kalau dari video lirik ini sendiri, ini sebenarnya ide siapa? Ide kamu kah? jadi sebenarnya ide aku tuh hanya sebatas aku mencari di Instagram gitu. Aku cari Heeh. videografer anak, kalau bisa sih anak yang masih muda gitu. Hmm, hmm. Em, yang mungkin suka ngambil footage-footage Jogja gitu. Ya, Nah, ya. sampai akhirnya aku ketemu salah satu kreator ini. Aku cuma bilang, aku butuh footage tentang Jogja.
aku nggak kasih narasi apapun, aku nggak ngasih kayak nanti kamu harus ambil di sini ya, di sekolah ya, apa di mana, sama sekali nggak ada. Aku cuman merasa biasanya anak-anak yang masih muda gitu ya, mungkin anak-anak kuliahan gitu ya, atau baru selesai kuliah gitu. Biasanya memori mereka terhadap perjuangan itu tuh lagi apa ya, lagi fresh banget Mm, gitu. mm. Jadi aku ngerasa biarlah mereka yang menginterpretasikan lagu ini gitu. Oke. Jadi pas aku pertama kali nonton videonya itu aku pas Jeju, aku lagi memandang indah-indahnya tempatnya Gwansik sama Aisun ya. Terus tiba-tiba aku nonton videonya, mewek lah aku. Karena loh, kok tiba-tiba ada Iya. anak SD. Aduh, aku menceritakan ini aja aku kayak berkaca-kaca ya. Karena aku ngerasa kok bisa ya si si Mas ini ya, Mas Yosea ini mengambil tema yang kayak perjalanan hidup seseorang gitu. Bahkan di bridge di bagian tempat pertama ku berani memulai mimpi itu dia ngambil di sekolah atau mungkin di kampus gitu, terus ada eh, entah itu kakak adik atau entah itu ibu anak tapi ada scene salin gitu, terus ada Iya. di sisi lainnya murid salim sama pak guru gitu mungkin ya. Mm, Itu iya. aku ngerasa kayak oh my god, footage itu mahal sekali. Banget, Itu kayaknya banget. nggak bisa diulang, itu kalaupun diulang itu kayak bener-bener bikin film. Heeh. Betapa mahal banget nih untuk bikin Iya. footage itu. Dan sebenarnya footage-footage yang sudah dibuat oleh Mas Yuse ini sangat-sangat, aku bilang dari awal tolong ambil memori-memori yang sangat senatural mungkin gitu. Karena Mm, mm. semakin di setting biasanya, apalagi Wong Yojo ya, itu Iya. kalau di setting malah malah wagu gitu ya, malah bingung. Kaku. Jadi jadi aku berharap videonya dibikin dengan benar-benar natural sehingga Mm, ada momen-momen yang kayak di Malioboro tiba-tiba dia ngambil momen orang mengusap kepala terus kayak memeluk, itu pas banget di lirik memeluk mereka yang kusayang, dan mengambil beberapa footage alam, mengambil Prambanan sebagai salah satu ikon yang ada di Jogja. Tidak mengambil Borobudur karena Borobudur tidak di Jogja ya guys. Ada beberapa yang nanya kok nggak ambil Borobudur padahal itu kan salah satu keajaiban mm. dunia gitu ya. Karena memang itu adanya di Magelang Beda. gitu dan mm-mm. Ya walaupun Prambanan sebenarnya itu masih itu part Klaten Mm, ya, mm. tapi masih masih area yang bisa dibilang Jogja juga gitu secara apa ya, yang diketahui banyak orang gitu. Nah, terus ada banyak scene-scene Tugu, karena memang itu ya kita nggak bisa Icon jauh-jauh ya. dari apa namanya ikon Jog Mm, mm. Tugu, ada stasiun Ya. Tugu, karena memang sebenarnya waktu aku menulis lagu ini aku membayangkan ketika aku naik kereta, karena di Jogja itu kereta. Iya, ada kok Jadi footage itu, iya, footage kereta jadi aku itu. mengambil mengambil scene kayaknya lagu ini paling enak kalau di gitu. Ah. Bukan di bus ataupun di pesawat. Belum belum itu transportasi aku Jogja Jakarta. Wah, dan gak sampai itu aja sih guys, listeners ya di artworknya yang aku lihat di situ. Aku bingung ini siapa, ini konsep dari mana ini di situ. Aku melihatnya tuh mungkin sosok Citra gitu ya dengan tasnya gitu, yang cewek banget. Kemudian di halaman rumah udah sampai di halaman rumah dan di sana ada dua orang tercinta. Ini konsep dari mana lagi Citra? Kebetulan dua orang itu adalah Bude Pak De aku, Oke. dan wanita yang ada sebagai apa ya, sebagai karakter atau karakter utama dari lagu ini itu adalah adik sepupu aku yang memang Oh. eh, tempat aku kalau misalnya pulang ke Jogja biasanya orang yang pasti aku ajak ketemu itu adalah sepupu aku ini namanya Lita. Dan itu juga tanpa banyak apa ya briefing, aku cuma bilang tolong foto kamu lagi nilai Pak De Bude di depan rumah Pak De Bude gitu. Dan kenapa aku mengambil Oh. rumahnya Pak De Oh. Bude? Pertama karena rumahnya Joglo. Iya, iya. Joglo itu adalah rumah adat Jogja, Jogja. dan
story dari rumah itu juga luar biasa meaningful buat aku karena rumah itu biasanya dipakai untuk rumah untuk orang-orang orang tua yang memang sudah tidak ada yang menunggu. Misalnya Mm-mm. tidak ada yang ngopeni gitu ya. Nah, Iya, iya. apa ya ngopeni itu udah yang Merawat, merawat ya. merawat ya, merawat atau mengurus gitu ya. Eh. Akhirnya ditaruh di situ karena kamarnya ada banyak, ada Mm-mm, lebih mm-mm. dari 6 kamar gitu dan rumah itu dijadikan tempat doa juga, eh, rumah sembahyang juga. Jadi kayak rumah itu penuh aura kebaikan gitu sehingga aku minta izin sama Bude Pak Deku kalau berkenan terus aku bilang Bude Pak De kalau boleh pakai baju yang setiap hari seperti itu Bude kalau bisa pakai baju yang memang gayanya Bude dan Pak D juga Eh. gayanya kayak gitu dan tanpa di briefing tanpa dikasih tahu nanti blockingnya gini 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 tiba-tiba pas di share dikirimin ke aku udah kayak sedih banget gitu karena kayak ibu anak gitu ya. Iya. Sedangkan Mm-mm. aku udah nggak akan punya memori seperti itu lagi gitu. Jadi itu agak apa ya? Aku emosional banget pas lihat fotonya. Nggak perlu banyak apa naturalnya kok ya sambil nyapu gitu di depan Iya, iya. gitu dan menurut aku itu sangat menyentuh sekali dan ekspresi yang diambil adalah ekspresi yang lagi merengut bukan merengut lagi kayak iya kayak dahinya tuh kayak lagi mengerut Mm-mm. gitu kayak karena kalau misalnya scene-nya itu happy kayak hey gitu itu kayak menandakan orang tuanya udah tahu anaknya pulang tapi kalau lagi Ah. mengerut itu kayak berarti itu belum waktunya pulang tapi kok pulang anakku ada apa nih Mm-mm. sama anakku gitu jadi aku memilih dari beberapa ekspresi yang aku ambil Eh. adalah yang Pak adikku tanpa sengaja mungkin kayak iki piye tuh aku kon piye iki aku kudu Iya, piye iki orang angle tua piye ya. Nah, dia terus pulang, bahkan ada yang bilang hal itu alasan. Nah, kalau dari kamu sendiri ya, sampai pada akhirnya bisa di titik ini, bahkan mungkin dulunya sempat ada di roda, kan berputar ya, ada di bawah gitu, di tengah-tengah. Gimana kamu sampai di titik tujuanmu itu? Mungkin sharing juga buat aku dan juga listeners ya. bagaimana aku bertahan dengan lika-liku ini tadi ya gitu ya Yes, benar. Mm-mm. Sejujurnya sampai hari ini aku juga nggak tahu ya perjalanannya Mm-mm. akan mudah, akan meyakinkan atau Mm-mm. enggak gitu. Karena namanya juga hidup gitu, kita hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik aja. Oke. Cuman apa yang membuat aku bisa yakin untuk bisa selalu bertahan karena ternyata pekerjaan ini sebagai penyanyi ini adalah Mm-mm. pekerjaan yang sangat mudah. Aku sangat jujur ya, menurut aku ini pekerjaan yang sangat mudah cuma nyanyi gitu ya. Walaupun nggak cuma sebetulnya ya. Tapi dari pekerjaan yang dilakukan dengan mudah, aku juga menghayatinya juga dengan sangat sukacita karena menyanyi ini kan seperti menghibur juga. Dengan aku menghibur penonton, ternyata aku juga terhibur dengan respon Oh. penonton. Sehingga pekerjaan ini terasa sangat menghidupkan hidup aku gitu. Jadi kesulitan apapun yang nantinya akan datang, kebingungan, keraguan, kegagalan demi kegagalan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, itu kayaknya nggak lebih besar daripada rasa sukacita aku terhadap perjalanan aku bermusik gitu. Jadi kalau kita hidup kan kita pasti menemukan kesulitan-kesulitan. Kayak tadi aku bilang, ada banyak stresnya, tapi kita pilih stresnya, kita pilih kesulitannya. Jadi kalau aku bilang mencari kesulitan dalam hidup, kayaknya kesulitan di dalam musik aja yang aku pilih gitu. Sehingga aku pikir sejauh manapun nanti aku berkarya, eh, Mm-mm. sesulit apapun, itu akan tetap bikin aku mau terus bangkit gitu, mau terus mencari apa yang bikin aku hidup gitu dan bermusik adalah salah satu yang paling besar.
Oke. Nah, karena Tilik Jogja ini juga udah bisa kita nikmatin ya. Apakah dalam waktu dekat ini udah ada rencana yang bisa dibocorin dikit? Ya, jadi Tilik Jogja ini sebenarnya sebagai pembuka Oh, dari karya-karya di lembaran baru aku. oke. Akan ada lagu lagi yang rilis mungkin Heeh. nanti di bulan ulang tahun aku, Oke. di bulan Juni. Tapi biarlah sekarang masih fokus dengan Tilik Jogja. Ya. Nanti aku akan bikin beberapa plannya, aku akan bikin semacam intimate konser. Aku ingin bertemu dengan teman-teman pendengar aku yang paling setia dari zaman 15 tahun yang lalu, dari yang mungkin mereka melihat aku dari layar TV sampai akhirnya mereka sering datang ke acara-acara perform aku, dan mungkin nantinya akan jadi sebuah EP, berharapnya, karena Hmm. aku sudah mempersiapkan 3 sampai 4 lagu. Jadi semoga nanti bisa uh, jadi sebuah apa ya, karya yang menyambut lagi teman-teman yang udah lama nggak dengerin aku nyanyi, bisa bisa dengerin. Tapi melewati Lilik Jogja ini aku seperti menemukan diri aku yang lebih asli, karena dalam memproduksi lagunya, dalam proses memasaknya aku sangat berusaha untuk jujur, Hmm. berusaha untuk menulis atau menyanyikan tiap nadanya dengan seapa adanya aku. Jadi buat teman-teman yang mau mendengar Citra secara lebih orisinal, bisa bisa kenal lebih dekat Citra Skolastika. Oke. Nah, ini kita sambil menunggu ya karya-karya selanjutnya yang udah dipersiapin sama Citra. Pastikan buat listeners dengerin Tilik Jogja di mana aja tuh, Citra. Di seluruh DSP, bisa di follow TikTok aku Citra Skolastika 05, dan akan membaca banyak sekali komen-komen yang seru-seru dan lucu-lucu, karena mereka kalau di TikTok nama aku bukan Citra Skolastika tapi Citra sekolah di mana aja, Citra sekolah minggu, Citra sekolah sekolah apa aja lah. Pokoknya mereka memanggil aku dengan banyak nama di kalau di TikTok dan kalau komen-komenan di TikTok aku. Karena aku cukup lagi aktif di TikTok, karena ya mungkin aku harus mulai masuk ke Oke. dunia TikTok. Walaupun nggak joget-joget ya, tapi di TikTok akan lebih banyak berinteraksi sama aku daripada di Iya. Instagram. Oke, Citra Scholastika, thank you udah mau mampir di Bingkai Karya meskipun kita kali ini LDR ya pertemuannya. Tapi aku berharap nanti mungkin entah di lagu kedua kamu atau di EP kamu kita bisa berjumpa di Malang. Citra datang ke Malang. Ayo banget, ayo banget. Eh, Aku kita akan lebih senang ngobrol langsung. iya, biar lebih enak gitu. Nanti boleh kulineran di Malang. Ini juga nggak kalah banyak kok kuliner di Malang, Cit. Wah, aku udah banyak list enak Oh di udah ya? Malang. Oh udah ya? Udah, Udah duluan udah ya? banyak banget. Aku suka sekali Malang dan Batu dan ya, aku Iya. suka banget Malang. Oke deh kalau Terima gitu. kasih banyak ya. Iya, dengan senang hati Citra, kita juga makasih banyak kamu udah mau mampir di Bingkai Karya. Kita berharap nanti bisa berjumpa. Semoga kamu selalu sehat. Kita akan selalu Amin. menunggu karya kamu Sama-sama. dan support karya kamu. Terima kasih banyak supportnya Bingkai Karya. Thank you buat Tilik Oke. Jogjanya di Bingkai Karya. Oke, listeners jangan lupa buat dengerin Tilik Jogja dan thank you buat kalian yang udah dengerin podcast kali ini spesial Aku Wulan bersama dengan Citra Skolastika. Oke, bye semuanya.